Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Susanto, bisa dipanggil Rudi dengan NIM 24080574406. Saya dari kelas 24G. Di sini saya akan bertopik yaitu tentang Excel, yaitu tentang tabel langsuran atau pinjaman. Di sini saya akan menjelaskan case dari sebuah seseorang yang meminjam dalam sebuah bank yaitu sebesar 20 juta dengan jangka waktunya itu 15 bulan dengan suku bunganya yaitu sebesar 1%. Oke, langsung saja kita menyelesaikan case ini. Nah, untuk angsuran ke nol terkait harga angsuran pokok bunganya ini dan jumlah bayarnya ini sama, saldo pinjaman ini sama, bukan sama siapa, belum ada gitu. Jadi saldo pinjamannya ini juga sama. Nah, sebelum masuk angsuran pertama dan seterusnya, saya itu akan menjelaskan sedikit ya, yaitu di mana pada tabel angsuran dengan yang di mana pada angsuran pokoknya itu naik, sedangkan angsuran bunganya ini turun dan jumlah bayarnya itu. Nah, di sini itu kita akan menggunakan CPMT. Jadi plafon ini jumlah pinjaman, tenor ini jangka waktunya dengan suku bunganya itu 1%. Oke, langsung saja kita dimana di sini sama dengan PPMT. Oke, PPMT, kemudian masukkan ini 1%, dan jangan lupa untuk di kemudian koma. Nah, ini di sini koma ataupun titik koma tergantung dari laptopnya teman-teman. Kalau di laptop saya ini pakai koma, kalau di laptopnya teman-teman pakai titik koma juga apa-apa, menyesuaikan lah dengan laptopnya teman-teman sendiri. Kemudian dikalikan dengan angsuran yang berapa, jadi angsuran yang pertama, kemudian koma, tenor pinjamannya yaitu kita bagi, kemudian koma dikurangi dengan yang 20 juta ini dan kita bagi, dan untuk mengakhiri rumus itu kita tutup dulu dan kita tekan enter. Jadi untuk angsuran pokoknya pada bulan pertama yaitu sebesar 1.242.475,60. Oke, langsung saja kita tarik ke bawah. Oke, jadi untuk angsurannya tiap bulannya itu naik teman-teman. Kemudian kita kan yaitu sum, harusnya ini 20 juta ya. Kemudian kita blok ini, kita tekan kemudian huruf dan enter. 20 juta. Nah, untuk mencari angsuran bunga di sini itu rumusnya sama, yang dimana bedanya itu di PPMT-nya. Kalau yang angsuran pokok menggunakan PPMT, kalau di bunga itu menggunakan IPMT. Jadi ini kita blok, ganti dengan IPMT. IPMT. Oke, kita tekan enter. Jadi untuk angsuran bunganya pada bulan pertama yaitu sebesar 200.000. Kita tarik. Terkait angsuran bunganya pada tiap bulannya itu angsuran bunganya itu bakalan turun teman-teman. Oke, langsung aja kita sum di sini. Sum. Ini kita blok semuanya dari atas sampai bawah. Bagi rumah jangan lupa tutup kurung, habis itu
kita tekan enter. Jadi untuk bunganya yaitu sebesar 1.637.000 sekian ini teman-teman. Nah, terkait jumlah bayarnya yang dikatakan sama yaitu angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga. Jadi di sini itu sama dengan ini ditambah dengan ini. Jadi angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga. Semuanya 1.400.000 sekian. Tarik ke bawah. Ini yang saya maksud ini ya. Jumlah bayarnya itu sama tiap bulannya, yang dimana angsuran pokoknya itu beda di sini tiap bulannya naik, angsuran bunganya itu turun, sedangkan jumlah bayarnya itu sama. Jadi ini kita sama dengan dulu ya, buat cari berapa secara keseluruhan dalam 15 bulan ini yang harus dia bayar, total bayarnya gitu selama 15 bulan itu berapa ya. Kita tahu sama-sama. Ini kita klik sum dulu. Baru kita tekan enter. Nah untuk mencari saldo pinjamannya yaitu klik sama dengan yang ini 20 juta ini kita kurangi dengan yang angsuran pokoknya saja teman-teman. Kita tekan enter. Jadi saldo pinjamannya itu sebesar 18 juta sekian bulan pertama. Langsung tarik aja. Oke, jadi pada angsuran ke-15 maka akan nol kalau bayarnya itu tepat waktu gitu, nol. Nah, berdasarkan dari hasil perhitungan saya ini bahwasannya tabel ini menunjukkan bahwa pinjamannya itu sebesar 20 dengan tenornya itu jangka waktunya itu 15 bulan dengan suku bunganya itu sebesar 1% selama periode menghasilkan angsuran tetap sebesar ini ya 1.442 sekian dalam setiap periodenya. Nah, pada awal angsuran yang di sini ini jumlah bayar ya. Nah, pada awal angsuran posisi bunganya ini masih tergolong cukup besar dan porsi pokoknya ini lebih kecil. Akan tetapi seiring berjalannya waktu porsi bunganya ini akan menurun, sedangkan angsuran pokoknya ini akan meningkat sehingga saldo pinjamannya itu terus berkurang hingga lunas pada angsuran kedua. Sedangkan total bunga yang dibayarkan selama masa pinjaman yaitu 1.637.000 sekian, dengan jumlah bayarnya yaitu selama periode tertentu pembayaran keseluruhannya sebesar 21 juta ini teman-teman. Nah, yang mencerminkan karakteristik mudah ini yaitu pembayarannya itu stabil dengan proporsinya berubah tiap periodenya. Oke, terkait case-nya sudah saya selesaikan.